Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal unboxing lagi nih dari produk Vivo. Setelah kemarin ada Vivo V25 dan juga yang 25 Pro nya. Dan kali ini kita bakalan dapat yang versi Lite-nya, yaitu ada Vivo V25e. Yaitu ini adalah penerus dari Vivo V23e-nya ya. Kira-kira buat HP Vivo V25e ini bakal kayak gimana sih? Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Komplit selular saja. Ya, jadi langsung aja kita bakal lihat-lihat nih dari box Vivo V25e ini. Yang jelas dari bentukannya sih ini nggak ada yang jauh beda ya dari Vivo V25 yang biasa dan juga yang Pro-nya ini. Jadi ya cuma beda tulisannya aja sih. Kalau di awal-awal di sini ada tulisan Vivo yang dimana ya ada gradasinya gitu. Di sana Vivo V25e yang gradasinya juga sama, tonjolannya juga sama. Lanjut di bagian atas. Di bagian atasnya juga ini sama ya, kosong. Di bagian kirinya ada Vivo V25e dan di bagian kanannya ini ada Vivo, tulisan Vivo dan juga ada tulisan Vivo World Cup Qatar 2022 official smartphone ya. Di bagian bawahnya juga ini kosong dan lanjut di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini kita dapat di varian 8/128 GB ya. Ya, lanjut di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini kita dapat di varian 8/128 GB dan di sini kita dapat yang warna sunrise gold. Jadi bakal kayak gimana ya HP Vivo V25e ini. Jadi langsung aja kita bakal buka HP Vivo V25e ini bakal kayak gimana. Ya, setelah dibuka ternyata seperti ini ya, langsung ditunjukin HP-nya dan di sini belum ada point selling dari Vivo V25e ini. Ya, dari bentuk boxnya sih ini mirip-mirip sama Vivo V25 yang biasanya ya. Ini plastiknya bakal kita buka dulu. Oh, ini ada bentuknya, ada gradasi abu-abu lanjut ke hitam bagian bawahnya ya. Kalau misalnya di bagian depannya ini bakal kita pinggirin dan di sini kita langsung ditunjukin HP-nya yang belakangnya ini sunrise gold. Nggak mau saya tunjukin dulu, nggak mau saya spill. Jadi ini bakal saya taruh dulu. Dan di sini kita dapat yang namanya nomor IMEI-nya dan lanjut ini sih boxnya nggak ada yang terlalu berbeda ya sama yang Vivo V25 biasanya. Ya, dan di sini kita dapat yang namanya soft case ya, yang bentuknya lagi-lagi ini mirip sama Vivo V25-nya juga. Bentuknya kotaknya dan juga frame kameranya terasa besar banget ya menurut saya pribadi. Ya, lanjut di bagian dalamnya lagi. Di sini ada yang namanya kartu garansi dan juga ada panduan ringkasnya dari Vivo V25 ini. Lanjut lagi, kita lihat di bagian dalamnya kita dapat apa. Di sini kita juga dapat yang namanya SIM tray yang bentuknya low V kayak gitu ya. Ini bakal kita pinggirin taruh sini. Dan lanjut di bagian batok chargernya. Ya, di sini buat batok chargernya kita dapat yang di 44 watt di maksimalnya ya. Ya, lumayan kencang sih buat HP Vivo V25e ini. Buat kabelnya sendiri ini dapat yang USB Type-C ya. Udah enak banget lah buat chargernya, nggak perlu khawatir. Lagi udah dapat batok chargernya yang sesuai sama HP-nya. Ya, jadi mungkin segitu aja dari isi kotak Vivo V25e ini. Kita bakal rapiin dulu dan langsung fokus di HP-nya. Jadi langsung aja, let's go. Nah, sekarang kita udah di bagian HP-nya dan kita bakal langsung balik aja dan langsung buka aja kali ya. Di sini kita bakal langsung buka aja. Ini terasa nikmat buat digenggam ya. Dan langsung kita balik aja. Wow, ini yang warna sunrise gold ya. Dan ini kalau misalnya lihat dari bodinya ini mirip-mirip sama Vivo V25 yang biasanya yang warna blue-nya. Tapi ini mirip ke Vivo V23 sih ya, karena warnanya gold juga. Dan di bagian bodinya juga ini ada yang namanya color changing glass-nya juga ya. Jadi kalau misalkan ini digelapin, dia bakal warnanya oranye kemas-emasan gitu. Tapi kalau misalkan ini tempatnya cerah, ini bakalan jadi emas ya. Ini juga saya bakal cek lagi sih, mungkin bakal dimasukin di TikTok juga ya. Jadi tungguin aja buat fitur-fitur yang ada di Vivo V25e ini bakal kayak gimana. Dan kalau misalkan dirasa-rasa bodinya juga ini mirip sama Vivo V25 yang biasanya ya. Jadi bodinya sih ini sih saya suka sih dari HP Vivo V25e ini. Apalagi di pinggir-pinggirannya juga ini bukan kaca ya, tapi dia bentuknya rasanya sama kayak bodi belakangnya ini. Jadi buat framenya sendiri ini sama mirip-mirip sama kayak bodinya. Yang jelas ini nggak bakal ninggalin sidik jari dan anti gores nih dari Vivo V25e ini. Dan di sini dari frame kamera sendiri ini sama ya, dia juga tebel dan buat casingnya juga mungkin mirip-mirip ya dari Vivo V25e ini.
Tapi yang jelas dari bodinya sih ini slim ya, menurut saya pribadi desainnya retro, dan juga buat dimensinya sendiri ini dapat di 7,8 mm ya buat dari bodi Vivo V25e ini. Buat beratnya juga ini nggak terlalu berat, menurut saya pribadi ini masuknya lebih ke enteng ya, karena beratnya sendiri dapat di 183 gram. Dan langsung aja kita bakal bahas dari pinggir-pinggirannya dulu kali ya. Ya, di sini yang jelas di sini ada frame kameranya, dan di sini ada tulisan Oppo di bagian kiri bawah. Ini ada tulisan Vivo maksud saya ya. Yang jelas di bagian kirinya ada tulisan Vivo, dan lanjut di bagian perintilan sampingnya. Di bagian kirinya ini dia kosong, di sini nggak kelihatan apa-apa ya di bagian kirinya. Lanjut di bagian kanannya, ini ada tombol power on off, dan juga ada volume up dan volume down-nya. Buat side fingerprintnya sendiri ini ada di under display ya, jadi udah enak banget. Nah lanjut di bagian atasnya, sendiri juga ini ada lubang mikrofonnya ya. Ya lanjut di bagian bawahnya, ini ada USB Type C-nya buat chargernya, ada mikrofon dan speakernya juga. Di sini juga ada SIM tray-nya. Yang di sini SIM tray-nya harusnya sih udah dual hybrid atau mungkin triple slot. Di sini bakal kita cek juga ya buat bagian SIM tray-nya. Nah buat SIM tray-nya sendiri ini dapat hybrid dual SIM, dan juga ini bisa up to 1 TB ya buat micro USB-nya ini, micro SD maksud saya ya, itu seperti itu. Ini langsung aja. Oh ya, buat ketahanannya sendiri buat Vivo V25e ini sama ya kayak Vivo V25 biasanya, yaitu udah dapat sertifikasi IP54 yang udah anti debu dan anti cipratan air nih. Jadi dijamin aman dari HP Vivo V25e ini. Dan ini harusnya juga buat HP Vivo V25e ini ada yang namanya NFC-nya juga ya, yang nanti bakal kita cek setelah kita nyalain. Dan mungkin dari bodinya mungkin segitu aja ya. Jadi langsung aja kita bakal nyalain dan langsung lihat OS dari Vivo V25 ini bakal gimana, dan juga chipsetnya bakal kayak gimana. Langsung aja. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Vivo V25e ini, yang dimana kalau misalnya dilihat dari desainnya, oh ya di sini juga buat Vivo V25e ini dia ada fitur yang namanya NFC ya. Jadi buat kamu yang cashless ini udah cocok banget nih buat kamu. Jadi ya langsung aja kita bakal bahas di bagian desain layarnya, yang kalau misalkan dilihat ya buat Vivo V25e ini dia masih ngikutin V25 ya, yaitu dia masih pakai desain yang namanya water drop. Dan kalau misalkan menurut saya pribadi dari segi bezel dan dagunya ini bagian pinggirannya masih terbilang cukup tebel ya. Ya nanti bakal saya bandingin juga sama Vivo V25 yang biasanya, dan juga Vivo V23e yang versi sebelumnya ya. Nah buat layarnya sendiri ini dapat di 6,44 inch AMOLED display, dan ini udah support 90 Hz yang nanti bakal saya cek lagi ya. Oh ya, buat resolusi layarnya sendiri ini juga udah dapat di 1080 x 2404 pixel ya, itu udah dapat di Full HD Plus, dan dijamin manjain mata banget. Di sini saya bakal cek dulu dia dapat 90 Hz atau enggak nih. Ya setelah saya cek di sini ada pengaturan yang ke 90 Hz. Ini saya bakal pindahin ke 90 Hz aja biar lebih nyaman nih. Jadi ya mungkin segitu aja dari segi desain layarnya. Dan sekarang kita bakal masuk di bagian tentang telepon atau about phone dari Vivo V25e ini. Yang jelas di sini kalau misalkan di dalamnya di sini udah langsung ditunjukin Vantage OS 12, dan di sini buat prosesornya sendiri bisa terbilang buat prosesornya sendiri ini prosesor terbaru ya dari MediaTek Helio G99. Ya buat MediaTek Helio G99 ini bisa dibilang performanya harusnya mirip-mirip sama MediaTek Helio G95 ya. Ya nanti juga bakal kita tes juga, tapi di next video ya, bukan video yang sekarang. Nah buat RAM-nya sendiri di sini extended RAM-nya dapat di 8 plus 8 GB. Emang buat Vivo ini lagi belakangan ini lagi dapat yang namanya 8 plus 8 GB. Dan versi Android-nya sendiri di sini udah dapat di versi Android 12. Nah gimana menurut kalian dari chipset Vivo V25e ini, kira-kira bakal oke banget atau gahar nggak ya? Kira-kira setara sama apa sih MediaTek Helio G99 ini? Jadi ya nanti bakal kita bahas di next video ya. Oke, jadi pantengin aja nih di official Komplit Selular. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya ya, yang dimana kamera sendiri ini dapat di triple kamera dengan kamera utamanya dapat di 64 megapiksel all IS, dan juga dapat di masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Sayangnya buat Vivo V25e ini belum ada yang namanya ultra wide-nya ya. Buat resolusi videonya sendiri ini dapatnya di 1080 30 fps saja, nanti kita bakal cek juga. Dan lanjut di bagian kamera depannya. Di sini kamera depannya kita dapat di 32 megapiksel, dan buat videonya sendiri harusnya dapat 1080 pixel 30 fps aja. Jadi langsung aja kita bakal cek nih buat videonya, kira-kira dapat 4K atau enggak.
Ternyata buat videonya sendiri, buat kamera belakangnya di sini bisa kelihatan ya. Sini kita dapat di 1080, dapat di 60 fps, di rata kanannya 1080 60 fps. Jadi udah mantep banget nih buat videonya. Kalau misalkan kamera depannya sendiri di sini dia langsung di settingan bawaan ya. Ini dapat di 1080 30 fps aja. Dan buat fitur fotonya sendiri di sini dapat di 64 megapiksel, panorama, foto live, gerak lambat, selang waktu, pro, stiker AR, film vlog, dokumen, pencahayaan ganda, dan tampilan ganda. Dan di sini buat Vivo V25e ini dia ada dapat yang namanya kamera malamnya juga. Jadi buat hasilnya nanti kita bakal tes lagi ya di next video. Ya mungkin segitu aja dari segi desain kamera dan juga besaran megapiksel dari kamera Vivo V25e ini. Nah buat baterainya sendiri ini dapat di 4500 mAh dengan fast charge-nya sendiri tadi udah disebutin ya di dalam kotak ini dapat di 44 watt. Nah gimana menurut kalian dari HP Vivo V25e ini dari segi performa secara di atas kertasnya atau di atas bungkus HP-nya, kira-kira HP ini bakal laris atau enggak sih ya? Oh ya buat harganya sendiri, menurut kalian kira-kira buat harga Vivo V25e ini berapa sih? Buat harganya sendiri dia dibanderol di harga 3.999 ya, atau bisa dibilang 4 jutaan ya, dapat di varian 8/128 GB ini yang lagi saya pegang ini. Harganya 4 jutaan kurang. Buat kalian yang ada budget mungkin buat Vivo V25e ini patut buat dibeli ya, karena dari segi desain ini udah kece banget. Jadi nggak malu-maluin lah buat dibawa-bawa kemana-mana. Kalau misalkan kalian bawa ke cafe pun ini lagi main HP sambil kayak gini, belakangnya kelihatan ini udah kece banget nih. Ya kalau misalkan kalian mau beli HP Vivo V25e, kalian tahu lah harus kemana. Hihihi. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.